Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin jamaah para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur Alhamdulillah sore hari ini kita jumpa lagi dalam acara TVRI Sumatera Selatan. Kajian kita masih dalam upaya mencapai martabat musyahadah. Dan untuk ini bahasannya adalah ketaatan zahir dan ketaatan batin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab di hadhihi niyah wala kulli niyatin sholihah wala hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, kita sadari bahwa kita dihidupkan Allah di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Beribadah ini ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir seperti menunaikan sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Tapi ibadah zahir itu tidak ada artinya apabila tidak diikuti dengan ibadah batin atau ketaatan batin. Ketaatan batin ini ada 10. Pertama iman, kedua ikhlas, ketiga sabar, keempat khudur qalbi, kelima at-ta'zim, keenam al-halawat, lezat, ketujuh khauf, kedelapan roja, kesembilan zikrullah, dan ke-10 syukur. Sebagian sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hanya mengulangi sedikit untuk lebih mengingatkan kembali. Yang pertama, ketaatan batin itu adalah iman. Iman ini menentukan ibadah diterima Allah apa tidak karena iman. Seperti misalnya Rasulullah SAW menyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ufirolahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melaksanakan puasa itu karena iman kepada Allah dan wahtisaban, menjaga nilai-nilai keikhlasan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Apabila tidak diiringi dengan iman, ibadah zahir itu tidak ada artinya. Bahkan kelak akan dipanggil oleh Allah SWT di akhirat itu sebagai orang-orang munafik. Wahai munafik. Nah, ketika ditanya, mal iman ya Rasul? Apa iman itu ya Rasul? Qol, dijawab oleh beliau, tasdiqum bil qalbi. Dibenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lidah, wa amalum bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi 3 aspek itu. Beriman saja, meyakini adanya Allah, malaikat, dan seterusnya itu, tapi tidak melaksanakan ibadah, maka dia termasuk orang yang fasik. Melaksanakan ibadah saja tapi tidak diiringi dengan iman, dalam hatinya cuma lidahnya saja yang mengucapkan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka itu namanya munafik. Karena itu iman ini 3 aspek tadi. Dibenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan? Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. 6 yang tergabung dalam rukun iman. Kemudian sebagai implementasinya, mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, lalu sebagai bukti dia beriman dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia laksanakan ibadah. Dan ibadah ini ibadah zahir yang harus diikuti dengan ketaatan batin, yaitu iman tadi. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas ini adalah melaksanakan perintah Allah SWT karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh yang lain. Walaupun ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang ikhlas awam, ada ikhlas khawas, ada ikhlas khawasul khawas. Kemudian yang ketiga, sabar. Dalam beribadah ini sabar. Walaupun ada ujian dari Allah SWT ditimpa musibah, maka orang yang sabar itu setiap mendapat problem atau ditimpa musibah mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap orang yang sabar dalam beribadah dan dalam menerima musibah ini, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu diberikan, dianugerahkan oleh Allah SWT kesejahteraan, sholawat. Warahmatu, kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka akan dianugerahkan oleh Allah SWT hidayah. Kemampuan untuk membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Lalu diiringi dengan taufik nantinya oleh Allah SWT. Yaitu kemudahan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hudur qalbi. Hudur qalbi ini artinya ibadah apapun yang dilaksanakan, ibadah zahir, tapi puasa, zakat, haji dan lain-lain tadi itu harus diiringi dengan qalbi. Karena menurut ulama Hasan Basri bahwa setiap ibadah yang tidak diiringi dengan qalbi, dengan hati, bukan menambah dekat pada Allah, tapi mendekatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seperti sholat juga kan bil qalbi, aplikasi nilai-nilai ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi apabila engkau tidak dapat melihat Allah, ketahuilah Allah memperhatikanmu. Jadi hati ini hadir, pandanganmu ke tempat sujud, jangan menoleh karena Allah sedang memperhatikanmu. Begitu petunjuk Rasulullah SAW dalam sholat. Dan dalam segala ibadah harus dengan hati. Kemudian yang kelima, at-ta'zim. At-ta'zim ini penuh dengan hormat. Bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kata Rasulullah SAW, pandanganmu ke tempat sujud, jangan menoleh karena engkau sedang diperhatikan oleh Allah. Artinya kita sedang berhadapan dengan Allah. Karena itu adab, sopan santun dijaga di dalam beribadah. Makanya di dalam sholat itu ada adab-adab, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan melakukan ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari tasahud awal. Penuh hormat. Kedelapan, roja. Roja ini penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beribadah itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping mempelajari syarat-syarat sah, rukun-rukunnya dan sunat-sunatnya, maka ditambah dengan kekhusyuan dalam sholat, khudur hati ini hadir, dan tadabbur, artinya memahami apa yang diucapkan di dalam sholat itu. Nah, dengan demikian insya Allah sholat itu sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Jalani hari dengan 3
Wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, yang berikutnya ketaatan batin ini dalam melaksanakan ibadah itu al-khalwat, yaitu lezat, merasa nikmat dalam melaksanakan ibadah. Jadi jangan merasa tersiksa. Jadi filosofinya bahwa kita itu sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menampung seluruh curahan hati hambanya yang beribadah. Misalnya saja di dalam sholat itu kan, ketika membaca surah Al-Fatihah itu sebenarnya sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis kursi Allah menyatakan kusimatis shalah baini wa baina abdi nisfain wali abdi masa'alah. Aku bagi di dalam sholat itu antara aku dengan hambaku dua bagian. Bagi hambaku dia memperoleh apa yang dia minta. Faiza qolal abd, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini kan pengakuan hamba bahwa segala puji bagi Allah Rabbil alamin, itu yang menciptakan alam ini. Segala sesuatu selain Allah SWT itu alam. Kita ini juga alam, dan kita mengakui bahwa kita ini diciptakan oleh Allah SWT. Karena diciptakan oleh Allah SWT, kita juga mengakui bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita milik Allah, Allah juga yang berhak mengatur kita ini. Karena Allah yang mengatur, Allah juga yang memelihara kita ini. Makanya ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam salat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang pengasih dan penyayang. Nah ketika kita mengucapkan itu kan pemahamannya Allah yang bersifat Rahman itu dengan sifat Rahman itu Allah menganugerahkan satu rahmatnya di muka bumi ini. Maka seluruh makhluk Allah ini hidup mendapat rahmat yang satu itu. Sedangkan Ar-Rahim kelak akan dianugerahkan Allah dengan sifat Ar-Rahimnya 99 rahmat kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah ketika kita mengucapkan itu dalam salat Ar-Rahmanir Rahim, Allah langsung jawab asna alayya abdi,
hambaku bersyukur kepadaku. Nah, jadi curhat ini. Ketika Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, di mana di hari pembalasan itu, hari mahsyar itu tidak ada yang bisa menolong kecuali mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, majadani abdi, hambaku berserah diri kepadaku. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu kami menyembah, mengabdi, kepadamu kami minta tolong, langsung dijawab oleh Allah SWT. Hazali abdi, wali abdi masa'alah. Ini bagi hambaku, dan hambaku memperoleh apa yang dia minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah itu? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasuhada, wasolihin, para nabi, orang yang mati syahid, wasiddiqin itu orang-orang yang jujur, kemudian wasolihin, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh ini. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang kau murkai. Siapa yang dimurkai Allah itu? Menurut Rasulullah SAW itu Yahudi, karena Yahudi ini tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Waladhdallin, bukan pula jalan yang sesat. Siapa yang sesat itu? Menurut Rasulullah SAW itu Nasrani, karena mereka dinyatakan di dalam Al-Quran itu laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh kafirlah mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Isa ibnu Maryam. Amin, kabulkanlah ya Allah. Langsung dijawab oleh Allah SWT. Hazali abdi, wali abdi masa'alah. Ini bagi hambaku, dan hambaku memperoleh apa yang dia minta. Jadi ada kenikmatan tersendiri dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT itu lezat ya. Jadi dinikmati. Sama dengan para jamaah haji, begitu walaupun letih melaksanakan ibadah haji, tawaf, sa'i, melontar jamarat, kemudian wukuf di Arafah, tapi mereka belum pulang dari Mekah itu sudah bilang, aku kepengen lagi untuk menunaikan ibadah haji. Jadi tidak jerah. Jadi dinikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beban. Jadi 5 kali sehari semalam kita diperintahkan sholat, itu bukan beban, tapi alokasi waktu Allah menerima kita untuk curhat. Ya, curahan hati kita kepada Allah SWT, di mana Allah akan menampung semua apa yang kita curahkan, apa yang kita minta. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan permohonan hamba-hambaku yang bermohon kepadaku, tetapi falyastajibuli, penuhi dulu kewajiban kepadaku, wal yu'minu bi, dilandasi oleh iman kepadaku, la'allahum yarsudun, supaya mereka mendapat memperoleh kecerdasan. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah zikrullah. Jadi hati ini ingat kepada Allah bahwa segala aktivitas hidup kita ini, baik ibadah mahdhah maupun ibadah umum, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita sendiri. Jadi bersyukur bagi kita, bagi hamba Allah yang ringan saja melakukan ibadah, merasa nikmat melakukan ibadah, itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Kamu buat ini jadi apa kamu berdua ini? Kau minggat baik, kamu tahu tak jiwa absen kamu ni nak mega kalau alfa. Nak jadi apa? Tulis nomor HP-nya. Tulis. Bu, agak bapak aku marah, Bu. Biarlah aku nak nunggu ni bapak kau marah. Aku nak dengar kan bapak kau marah, bapak kau tahu kelakuan kau. Tulis. Senyum cukup ganteng. It's the one and only Digo Double G.
Siapa nama bapak kau siapa? Daddy. Kau ni ngenti-ngenti nama bapak kau ni Abi nak tulisannya. Halo? Nah, suara putus-putus. Siapa ini? Pak, ini benar nomornya Pak Abi? Oh iya benar. Nama aku Abi Denny Sumargo. Oh, benar loh. Ngapa? Ini Pak, aku nih, kita nih nak bercerita anak kita dengar, bisa minta waktu Pak Anak kita? Oh, iya. Mama Siska ini? Bukan Pak, bukan. Ini Umi Rita, bini aku yang kedua. Bukan Pak, Umi Rita mana? Rita Sugiarto. Oh, Mimi Tiara, bini aku yang ketiga. Apa nih? Tak kedengeran lagi nih. Diancam bapak ini. Halo Pak. Iya, kami nih dari ini Pak, dari wali kelasnya anak bapak ini si Rojak Pak. Oh, Bu Guru. Iya Bu, cak mana Bu? Bapak agak datang Pak jam 8 besok Pak jam 8 pagi. Ada dicerita ke sama anak bapak ni nah, iya Oh, iya Rozak. Oh, kupikir ini tadi mamanya Rozak, bini aku yang keempat. Iya Bu, agak besok jam 8 aku ke sekolahnya Rozak Bu. Yo, makasih Bu, minta maaf nian Bu. Ya, makasih Pak. Dah, maluan lah aku. Ketahuan bini aku banyak dah. Itulah kebanyakan bini. Lupa siapa yang nelpon. Bak kau sama dak keruan. Sumatera Selatan. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustaz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah SWT, ketaatan batin yang ke-9 adalah zikrullah. Artinya hati ini ingat kepada Allah bahwa apapun yang kita lakukan dalam bentuk ibadah itu adalah atas pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad, kata firman Allah SWT, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kita beribadah, cenderung beribadah itu karena hidayah Allah SWT dan diberi oleh Allah SWT taufik. Karena kata Rasulullah SAW, iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki hambanya itu menjadi orang yang baik, niscaya dilakukan Allah. Para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah melakukannya ya Rasul? Qal, dijawab oleh beliau, yuwaffiquhu li amalin solihin qoblal maut. Allah memberi taufik kepada orang itu sehingga orang itu mudah saja melakukan amal soleh sebelum dia wafat. Jadi yang berat melakukan ibadah itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, amalan taat batin itu adalah syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Seperti yang sudah pernah kita terangkan bahwa ketika keluar dari perut ibu, Allah yang mengeluarkannya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Bahwa Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu itu, kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, maka dilengkapi oleh Allah pendengaran,
wal absor penglihatan, wal afidah daya nalar hati ini untuk menimbang mana baik mana buruk, mana bahaya mana tidak bahaya. Itu hati yang menimbang. Ini dianugerahkan oleh Allah SWT. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Nah, bersyukur itu kan artinya huwa yatasarrafu min nikmatillahi ala sabilil khair. Menggunakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu pada jalan yang benar. Jadi mata dipergunakan untuk melihat yang baik-baik, melihat kitab Al-Qur'an dan lain sebagainya. Telinga digunakan untuk mendengar kalamullah, nasihat-nasihat yang baik dari para ulama, pengajian-pengajian rutin dan sebagainya. Itu digunakan dengan jalan yang benar. Kalau tidak digunakan dengan jalan yang benar, itu namanya kufur nikmat, ya. Maka dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum ayunun la yubsiruna biha, walahum uzunun la yasma'una biha, walahum qulubun la yafqahuna biha, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar, punya mata tidak digunakan untuk melihat, punya hati tidak digunakan untuk memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang menurut Allah Subhanahu wa taala, balhum adol, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Karena itu bahwa ketaatan batin yang ke-10 ini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat, niscaya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kufur nikmat, Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya bahwa upaya mencapai martabat musyahadah ini adalah melalui pendekatan-pendekatan taat zahir dan taat batin. Taat zahir itu melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan ikhlas, sedangkan taat batin ada 10 tadi yang sudah kita terangkan, yaitu iman, kedua ikhlas, ketiga sabar, keempat hudur qalbi, kelima at-ta'zim, keenam al-khalawat, merasa lezat, manis, ketujuh khauf, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kedelapan roja, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, kesembilan zikrullah, ingat bahwa segala sesuatunya itu atas pertolongan dan bantuan Allah, dan ke-10 syukur, yaitu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, di samping kita melaksanakan ibadah zahir, ketaatan zahir, juga ketaatan batin dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kata kuncinya adalah selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Nah, kalau Allah ingat kepada kita, insya Allah apapun yang baik-baik insya Allah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.